Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan Alhamdulillah di kesempatan Jumat pagi hari ini kembali kami hadir dan kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang biasanya kita simak melalui siaran langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember. Namun Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini beliau berkenan hadir di studio Roja Pusat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kehadirannya dan kebahagiaan bagi kita dengan kehadiran Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan di studio Roja Pusat. Dan bagi Anda sahabat Roja di rumah, Anda dapat kembali menyimak kajian bersama beliau terkait dengan amalan-amalan hati, dan Anda dapat juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun di line telepon di nomor yang sama di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa majur. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'du. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita, yang masih memberikan kesempatan hidup untuk berkarya, beramal, untuk menyelesaikan tugas kita, yaitu al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat, mengucapkan salam dan salawat untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dan juga perintah beliau terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ringkasan Amalan Hati, ini adalah topik terakhir, pembahasan terakhir tentang amalul qulub. Beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid dan urgensinya dalam kehidupan seseorang, dan bagaimana efek dari tauhid dalam kesucian hati. Akan tapi sebelumnya ada satu hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita sekarang sudah berpindah pada tahun 1448 Hijriah, bukan lagi 1447 Hijriah. Dan ini kita di awal tahun Hijriah, di bulan Muharram. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, tatkala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi saksi perpindahan tahun demi tahun, pergeseran waktu demi waktu, berarti Allah Azza wa Jalla masih menginginkan kebaikan bagi kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sebuah ibadah yang sungguh sangat penting sekali
muhasabah. Oleh karena itu, jangan sampai momentum yang mulia, kesempatan-kesempatan yang baik dalam perjalanan hidup ini dibiarkan berlalu begitu saja. Ya, kendati tidak ada ritual yang khusus yang spesial menyambut tahun baru atau ibadah-ibadah yang spesial di awal tahun baru Al-Hijriyah, apalagi tahun Masehi, tidak ada ritual yang khusus. Akan tapi seorang muslim sungguh orang yang senantiasa muhasabah dirinya dalam setiap kesempatan dan keadaan. Perjalanan waktu tersebut berarti mengirim sebuah informasi dan mengingatkan kita sebagai warning bahwa wahai anak Adam, hari-harimu telah berlalu. Waktu-waktu yang kamu jalan hidup itulah hidupmu. Maka bila satu hari berlalu, berarti sebagian dari hidupmu telah berakhir. Menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan? Oleh karena itu, perlu di awal tahun ini kita sejenak muhasabah. Dan Allah perintahkan kita untuk muhasabah setiap saat dan waktu. Nabi juga menjelaskan orang yang cerdas, orang yang bahagia itu orang yang selalu muhasabah dirinya. Tujuannya untuk beramal. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, bahawa seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dua karakter atau sifat manusia yang bertolak belakang. Yang pertama yang terbaik, yang kedua yang terjelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala ditanya, ayyun nasi khair? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian sahabat lagi bertanya, ayyun nasi syarr? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tatkala Nabi ditanya siapa manusia yang terbaik, beliau menjawab, yang masih diberi kesempatan umur oleh Allah, masih panjang umurnya bertambah, dalam artian bukan kalau dalam bilangannya tidak bertambah, karena jatah hidup dengan bertambahnya berpindahan tahun itu semakin berkurang, tapi maksud di sini secara hitungan bertambah, angkanya semakin besar, bertambah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasuna amaluh, dan amalannya semakin baik. Ini yang menjadi standar. Ini yang harus menjadi prioritas kita. Bukan sekadar bertambah umur, bukan sekadar bisa beramal dengan panjang umur tadi, tapi yang harus diperhatikan bertambah umur, bertambah amal, dan juga kualitasnya harus semakin bertambah. Wa hasuna amaluh. Sebaliknya orang yang syarrun nas, kata Nabi, yang paling jelek itu sengsara, celaka, orang yang bertambah umurnya, sa'amaluhu, berarti tentu secara kuantitas berkurang, kualitasnya semakin jelek, sehingga hidup ini hanya peluang untuk bertambah, berbuat dosa, dan waliyazubillah dia bertambah baik, sementara hidup hanya satu kali. Setelah itu kehidupan selama-lamanya, maka merugi dunia dan akhirat. Dan ini sesuai dengan prinsip agama kita, bahwa yang menjadi penilaian Allah itu bukan kuantitasnya, tapi adalah kualitasnya. Hasuna amalu. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Hasuna amalu. Ini harus diperhatikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di momentum yang mulia ini, di awal tahun ini. Pertama, dari sisi keilmuan kita, sudahkah bertambah? Ilmu yang berkaitan bukan hanya sekadar membaca, membahas, mendengar kajian, atau menghafal ayat atau hadis. Ilmu yang betul-betul mewariskan sifat khasyah dalam diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada kebaikan. Ini indikator ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semangat beribadah. Kita dah banyak mengaji, banyak mendengar halaqat, majlis ilmu, daurah-daurah diikuti, kajian rutin, tapi bertambahkah semangat untuk beribadah?
Sudahkah berkualitas ibadah kita? Yang ketiga yang harus kita introspeksi, perilaku kita, akhlak kita. Seorang muslim, apalagi yang menisbatkan kepada ahli sunnah, mengikuti manhajus salafus salih, semakin bertambah ilmu, semakin soleh amalannya, semakin mulia akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, dalam segala hal, dalam kehidupan dalam keluarga, dalam bersahabat, dan dalam bermasyarakat. Hendaklah ya akhlak yang mulia yang menjadi ya yang dijunjung tinggi. Nah, ini 3 hal yang perlu kita introspeksi. Bahkan semua lini kehidupan ini harus dilakukan yang namanya muhasabah, agar ketahuan di sana mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik ini yang terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan yang jelek ini harus diperbaiki dan diiringi dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim pernah berpesan bahwa kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan seseorang itu tatkala dia membiarkan dirinya tanpa muhasabah, kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, membiarkan ditambah muhasabah, ini sumber petaka, musibah yang akan ya menjerumuskan seorang pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Barakallahu fikum. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas satu tema yang sungguh ya luar biasa. Kalau kita ingin menjelaskan semua penjelasan atau semua pernyataan dan pembahasan jelaskan Imam Ibnu Qayyim tentang tauhid ini tentunya tidak cukup untuk satu ya pertemuan. Tapi saya akan meringkas sebagaimana juga dalam ringkasan a'malul qulub. Apa relasinya atau hubungannya tauhid dengan kesucian hati dan amalul qulub? Tidak diragukan bahwa ketauhidan itu adalah seorang hamba betul-betul menjadi ya abdun yang tulus dalam segala perbuatan, dalam segala ya perilaku dan sikapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia diciptakan untuk beribadah, dan Allah tidak hanya menuntut banyak ibadah, akan tapi yang dituntut oleh Allah adalah keikhlasan seorang hamba dalam ibadah itu. Ya, tiada yang dia ibadahi kecuali hanya Allah. Ya, dia tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sehingga dia hanya berdoa kepada Allah. Dia mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya ya faktor utama yang akan memperbaiki hati dan jiwa. Bila hati di sana, dalam hati itu, dalam diri itu ada kemunafikan, kesyirikan, besar atau kecilnya, maka pastilah hati akan ternodai. Bahkan semua amalan hati yang lain dari berbagai amalan-amalan hati, kekhusyukan, kecintaan, tawaduan, ya, kemudian berharap, rasa takut, itu semua buah dari tauhid. Karena tatkala tidak ada di hati seorang hamba kecuali hanya ketulusan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, dan itu sesungguhnya ya mengharuskan dia untuk betul-betul menjadi abdun bagi Allah, abdun lillah, lahir dan batin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ketauhidan bukan ya sekadar pembahasan secara teoriti, menamatkan pembahasan tentang kitab tauhid, menamatkan pembahasan tentang kitab misalnya Qawaidul Arba'ah atau Kasyfus Syubuhat, membahas tentang tauhid, atau mungkin membaca ayat-ayat tentang tauhid ya, dan Al-Quran penuh dengan ayat tentang tauhid. Bukan itu yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid itu adalah implementasi, ya, mengimplementasikan keyakinan kita, ya, bahwa Allah yang hanya berhak diibadahi. Apa maksudnya? Berarti kita hanya mengibadahi Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan dalam segala lini kehidupan kita, dalam membangun komunikasi dengan Allah, yaitu beribadah, di dalam kita membangun juga komunikasi dengan sesama, ya, berinteraksi, membangun komunikasi, ya, membangun persaudaraan, persahabatan, ya, dan juga sikap kita terhadap diri kita sendiri,
apakah semua hal itu betul-betul dibangun di atas asas keikhlasan dan ketulusan? Ya, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk interaksi dan muamalah kita dengan sesama, kita membangun komunikasi dengan saudara, membangun persahabatan di atas landasan apa? Apakah hanya sebatas kepentingan dunia yang fana, ya, yang sangat hina di sisi Allah, atau betul persahabatan karena Allah? Karena nggak mungkin kita hidup sendirian di dunia ini. Kita harus berinteraksi, ya, bersama kaum muslimin, ya. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah, ketauhidan ini satu hal yang wajib dipelajari. Ini merupakan fardu ain, ya, ilmu yang merupakan fardu ain, yaitu mempelajari tauhid. Karena kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tidaklah akan sah diterima kecuali dengan tauhid. Ya, kita memiliki hati kita tidak akan mungkin bersih, suci kecuali dengan tauhid. Ya, dan juga perilaku dan akhlak kita tidak akan mulia kecuali bila, ya, dikaitkan, bila hal ini, ya, bersumber dari semangat ketauhidan tadi. Ya, contoh, bagaimana korelasi antara tauhid dengan akhlak? Tatkala dalam hadis sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini akhlak seorang muslim. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali bila dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, kebaikan sebagaimana dia cintai untuk dirinya. Lihat, apa yang mendorong dia mencintai kebaikan tadi? Ini akhlak yang mulia, luar biasa, kepada saudaranya. Iman. Keimanan satu hal yang tidak akan mungkin dipisahkan dari ketauhidan. Bagaimana iman yang benar kalau tidak bertauhid? Tidak akan mungkin. Ya. Nah, di sisi lain juga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Seperti itu. Jadi dalam, ya, kehidupan kita, dari berbagai lini kehidupan, maka tauhid, keimanan merupakan landasannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat tentang keutamaan tauhid. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, satu ayat yang kita bacakan, bahwa di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, ya, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi. Jangan kita memahami ibadah itu hanya sebatas ritual dan ibadah yang dalam artian gerak-gerik, ya, anggota tubuh kita, rukuk, sujud, kalau pergi haji, ya, berpindah satu tempat yang lain, atau mengeluarkan zakat, jihad. Tidak demikian. Ibadah itu sebuah istilah yang sangat, ya, luas maknanya, mencakup semua perilaku dan sikap serta perbuatan kita, dengan catatan semua hal itu adalah hal yang diperintahkan, hal yang disyariatkan oleh Allah dan juga yang disyariatkan oleh Rasulnya. Maka ikhwatal iman, semua itu harus dibangun di atas ketauhidan kepada Allah. Kita berbuat untuk siapa? Naam, kita berbagi dengan orang lain untuk siapa? Kita berdonasi untuk siapa? Kita menyampaikan nasihat untuk siapa? Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Kita mempelajari ilmu untuk siapa? Kita mengamalkan suatu sunnah, ya, ketaatan untuk siapa? Kita melaksanakan haji untuk siapa? Berpuasa untuk siapa? Ya, menunaikan zakat, berkurban, ya, dan seterusnya untuk siapa? Kita birrul walidain untuk siapa? Ya. Semua itu adalah landasannya lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semua, ya, hidup kita semuanya, kehidupan, kematian, ketaatan, semua ibadah, semua itu lillah. Kalimat lillah, inilah hakikat dari tauhid. Jadi hidup ini, lahir batin, hidup dan kematian kita diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Tentu konsekuensinya kita berbuat yang terbaik untuk agama ini.
memperjuangkan agama ini, membela agama ini, ya. Semua hal itu adalah lillah. Kalau begitu sulit banget untuk merealisasikan. Nah, ini perjuangan hidup kita. Kenapa? Secara kita memaklumi semua. Diri ini ada nafsunya, ada keinginannya. Nah, dan biasanya dalam setiap perilaku, sikap, perbuatan atau aksi, diri ini juga ingin mendapatkan bagian, kendati mungkin secuil bagian ya. Tatkala itu ada, terbesit dan terselip dalam keinginan tadi, itu tidak murni lagi keikhlasannya. Jadi betul totalitas lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Totalitas lillah ya azza wa jalla. Naam. Nah, ini perjuangan kita. Maka mempertahankan ketauhidan, keikhlasan itu perjuangan yang terberat dalam hidup kita. Nah, apalagi di zaman sekarang ini berbagai media dan sarana yang akan bisa merubah hati dan mencemari ketulusan dan kebeningan hati itu. Mohon maaf dengan berbagai media yang betul-betul Allah uji kita di zaman sekarang ini. Dahulu para salafus soleh itu beramal semangatnya bagaimana menyembunyikan. Gak ada yang nama dokumentasi mereka dan tidak perlu mereka menulis ya hari ini beramal, tidak perlu. Karena mereka yakin tugas itu adalah tugas malaikat mendokumentasikannya. Sekarang mohon maaf ya, tanpa terkecuali kita ini diuji oleh Allah. Ya, seolah-olah ya prioritas utama setiap amal itu harus ada dokumentasinya. Untuk pribadi atau mungkin untuk di-share kemana-mana. Nah, ini kan hanya untuk kepentingan pribadi, Ustaz. Ya, dokumentasi pribadi. Iya, siapa yang bisa menjamin suatu saat bisikan setan datang, loh, kamu kan pernah dahulu begini, mana sih fotonya gitu ya. Mulai, oh status hari ini, foto ini yang naik, dan seterusnya. Kira-kira siapa yang bisa menjamin hatinya tidak akan ternodai, terbesit sedikit pun ada kesenangan, kepuasan dengan pujian manusia. Apakah ini tidak bermasalah? Bermasalah. Maka dahulu semangat ulama saleh itu beramal disembunyikan. Kalau sekarang kita kebalikannya. Kita beramal semuanya harus tampak. Apalagi ada kepentingan dunia, apalagi dalam dunia politiknya. Ini jelas. Maka apakah tren yang seperti itu kita ikuti? Apakah pola hidup yang seperti itu? Karena kita hidup di zaman sekarang udah begini zamannya, Ustaz. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan mempertahankan keikhlasan di zaman sekarang luar biasa. Tapi ini bukan berarti seorang memiliki ilmu, ingin memberikan kebaikan, tidak tampil di masyarakat menyampaikan. Tapi menjaga keikhlasan. Baik para ustadz, para pengajar, para muallim, siapapun. Mereka dituntut untuk yang demikian itu. Kita yang berdonasi. Ya. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah, beramallah. Kemudian nggak perlu disebut dan diingat amalan itu. Udah, beramal yang terbaik, udah, biarkan amalan itu sembari berdoa kepada Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid itu. Itulah hakikat keikhlasan itu. Itulah sesungguhnya substansi dari ketauhidan itu. Bukan sebuah teori yang kita pelajari, tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, selesai. Ya, hafal kita dalilnya. Khatam, kita usulul thalatha, kita mungkin kasyfus syubuhat, kita tauhid gitu ya. Qawaidul arba, khatam itu berkali-kali. Tapi implementasinya. Nah, di tengah juga para penggiat dakwah. Ini luar biasa lagi bisikan syaitan. Ya. Tatkala melihat saudaranya dari sisi mungkin penyampaiannya, memiliki keahlian Allah berikan untuk bisa bagaimana menyampaikan, merangkai kata dengar sehingga ya para jamaah lebih suka dengan kajian dia. Tapi tatkala dia menyampaikan nggak ada jemaah yang datang, padahal disampaikan substansi atau materi yang sama. Apakah syaitan tidak akan berusaha untuk membisikkan di hati, loh kamu kalau ngaji itu nggak ada yang hadir, lihat tuh si fulan mulai hasad, dengki dan seterusnya. Ini tidak masalah dengan tauhid, masalah dengan tauhid. Pertikaian yang terjadi khilaf di kalangan para dai misalnya. Kalau itu dilandasi atas tauhid, apa yang kita ingin cari? Popularitas? Atau betul-betul kebenaran? Apa yang kita cari? Apakah saya harus menyampaikan kebenaran atau kebenaran itu harus tersampaikan dari siapapun, lewat media apapun?
Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan hakikat tauhid dalam hidup ini perlu kita betul muhasabah dari A sampai Z. Gimana implementasi tauhid itu? Maka di sinilah kita terus memahami yang kita diwajibkan untuk solat wajib, ya, 5 kali sehari semalam, dan membaca doa ayat Al-Quran atau Al-Fatihah yang wajib itu selalu ikrar kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, iyyaka, hanya kepada Allah. Pada Engkau ya Allah memiliki segala keagungan, sifat kemuliaan, ya, kesempurnaan. Na'bud, apa arti ibadah? Tadi telah dijelaskan. Mencakup semua lini kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya, amalan hati kita, amalan lahiriah dan batiniah kita. Nah, ini semua lillah. Itulah hakikat ketauhidan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam surah Ali Imran. Qala Allah azza wa jalla, ya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi. Apa isi persaksiannya? Annahu la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi, taati, dicintai, diagungkan, dimuliakan, dipersembahkan diri kita kepadanya kecuali hanya Allah. Ya, ini ungkapan kalimat tauhid. Ya, tapi begitu mengucapkan kalimat tauhid, yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan dan aktualisasinya dalam hidup. Ya, tatkala mengucapkan la ilaha illallah, bahkan menjadikan urut ya, zikir, ya, menjadi ritual zikir dia, tapi begitu dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, kemana hatinya bergantung? Ya, kemana? Tatkala ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemana dia memohon keberkahan itu? Penghuni kubur, ya, orang-orang yang sakti yang diyakini, atau pergi menyelesaikan masalah ke tempat-tempat yang mungkin dikatakan orang sakti lah, orang pintar macam-macam, atau minta penghuni kubur, atau waliyazubillah. Tatkala kita menghadapi cobaan dan ujian dan juga, ya, ancaman, kemana kita berserah diri? Meminta pertolongan kepada siapa? Atau kita meyakini bahwa dia akan bisa membinasakan saya? Atau hanya kita meyakini bahwa tiada yang bisa memberikan kebaikan dan menolak kemudahan hanya kepada Allah, hanya Allah Azza wa Jalla, maka kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah. Ya, sebagaimana tatkala para sahabat, ya, mendapatkan berita bahwa orang-orang musyrikin berusaha untuk menakuti mereka, ya, agar mereka, ya, takut bahwa pasukan atau orang-orang kafirin telah bersiap siaga untuk menghancurkan kalian. Adai qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal hada tauhid. Tatkala mereka mendapatkan ancaman, yang mereka hanya ingat pada hasbunallah, Allah yang cukup bagi kami. Hasbunallah. Ya. Ini tauhid. Kalau hasbunallah, hanya kami bergantung kepada Allah, hakikat tauhid. Di hati mereka tidak ada tempat bergantung. Hati mereka tidak bergantung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah zat al-wakil akan menjaga, memelihara, ya. Ini hakikat tauhid. Mereka gabungkan antara tauhid dari sisi teorinya dan juga dari sisi implementasi dan amaliannya. La ilaha illallah. Ya, ini substansi persaksian. Yang bersaksi Allah, ya, substansi persaksian adalah tauhid. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Hamba-hamba Allah yang tidak berdosa, itu para malaikat. Siapa lagi? Orang-orang yang mulia dari kalangan manusia, ulul ilmi. Makanya kalimatut tauhid adalah syahadah, kalimatut syahadah, yang kita selalu mengucapkannya, berikrar, ya, kemudian mengikutinya. Jadi makna syahadah itu bukan sekadar ucapan. Syahadah dalam, ya, di dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Dia ucapkan, dia juga disampaikan, kemudian juga ikrar, ya, kemudian melaksanakan dan mengikuti. Begitu. Itu hakikat dari syahadah. Berarti tatkala seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia berikrar, meyakini, kemudian itu dia harus disampaikan, ya. Persaksian itu tidak disembunyikan. Kemudian dia ikuti, ya,
persaksian itu menuntut dia harus tulus ikhlas kepada Allah dalam segala hal dan dilaksanakan. Naam. Kemudian para malaikat juga bersaksi, ulul ilmi, la ilaha illa kalimatut tauhid. Nah, oleh karena itu, para rahimakumullah, ya, begitu mulianya tauhid ini, begitu pentingnya tauhid ini, ya, bagaimana urgensi tauhid dalam kehidupan manusia. Maka semua para nabi, orang-orang yang mulia itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan perkara yang mulia ini. Tidak akan mungkin hati mereka menjadi baik. Tidak akan mungkin ibadah mereka bisa diterima. Tidak akan mungkin akhlak dan perilaku mereka juga ya mulia dan diterima, ya, kebaikan dan akhlak mereka itu kecuali dengan tauhid. Ya. Oleh karena itu antara korelasi antara kerusakan tauhid dengan kebobrokan akhlak itu sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Dan ini juga pembahasan yang penting antara korelasi antara tauhid dan perilaku dan sikap manusia. Nah, oleh karenanya para rasul, ya, para rasul dari yang pertama sampai terakhir sama dakwah mereka, mengajak umat kepada mentauhidkan Allah. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Adalah an ya'budullah. Mengatakan kepada manusia, ibadahilah Allah. Hendaklah kalian menjadi abdun lillah, yaitu ikhlaskan ubudiyah, penghambaan kalian itu kepada Allah. Jangan disembah patung berhala, jangan minta perantara kepada selain Allah, langsung kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah dalam segala bentuk, dalam segala macam-macamnya. Ini, ya, ada apa ini? Kenapa kok para nabi diutus semuanya untuk hal itu? Nah, ya, karena manusia diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa Allah curahkan berbagai nikmat kepada kita? Allah berikan kita kesempatan hidup, pendengaran, penglihatan, hati, akal. Dimudahkan kita untuk hidup, menjalani hidup ini. Tempat tinggal, transportasi, dan berbagai kemudahan, kecanggihan. Itu semua tidak terlepas dari ya kemudahan dari Allah. Kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa dimudahkan kita menjalani hidup ini dan bisa memanfaatkan dunia ini untuk kelangsungan hidup kita? Kenapa? Ya Allah mudahkan agar manusia ini dengan berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada mereka, agar mereka tunduk kepada Allah. Tapi memang dasar manusia yang dalam dirinya ada syaitan, ada nafsu. Malah yang demikian itu mereka semakin sombong. Kenapa? Ya memang iblis, syaitan berkolaborasi. Tambah nafsu, ya syahwat. Makanya banyak yang ingkar kepada Allah. Setiap ingkar mereka kafir, diutus lagi para nabi. Terus seperti sampai nabi yang terakhir. Sempurnakan agama. Jadi nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu tujuannya untuk apa? Untuk disyukuri, dan kesyukuran yang terbesar, bahkan hakikat syukur itu adalah tatkala seorang hamba menghambakan dirinya dengan penuh ketulusan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud. Nabi Daud dan keluarga sebelumnya diperintahkan Allah untuk beramal. Sebagai apa? Syukur. Dan amalan itulah ibadah. Tidak akan mungkin diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Wa'budullah. Naam. In kuntum iyyahu. Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW melihat, kita bisa mengkorelasikan bagaimana imam ahli tauhid setelah ya Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau SAW tatkala ditanya oleh Aisyah, sampai beliau malam ya solat, begitu lama berdirinya, bengkak kakinya, di pagi hari ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima taf'alu dzalika? Kenapa engkau lakukan hal itu ya Rasulullah? Jawaban Rasul hanya satu kalimat, afala akunu abdan syakura. Lihat, nikmat Allah begitu banyak, enggak terhitung banyaknya. Apalagi Allah memilih beliau sebagai nabi dan rasul, menjadi orang termulia. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, bagi kita yang terus diberi nikmat oleh Allah, pelajaran bisa kita petik dari hal itu, bahwa semakin bertambah nikmat, semakin bertambah kemudahan, berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan semakin kufur,
ya, tapi hendaklah semakin bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa mengikhlaskan ibadah, memperbanyak ibadah dengan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat syukur. Naam. Dan itu akan ya menjadikan nikmat itu semakin langgeng dan juga nikmat itu semakin bertambah insyaallah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya yang pertama beliau serukan adalah tauhid. Naam, kalimat tauhid. Begitu beliau mengutus ya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka yang beliau sampaikan, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi ya negeri Yaman dan di sana penduduknya Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Nah, dan mereka ahlul kitab sudah mengetahui bahwa Musa dan Isa dan seterusnya para nabi sebelum juga mengajak pada tauhid. Tapi kenapa Nabi SAW juga ya memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah? Karena sudah terjadi penyimpangan tentang tauhid tadi. Mereka sudah mengatakan Trinitas, ya Nasara. Yahudi mengatakan Uzair binullah. Ini telah menyimpang dari tauhid. Maka yang pertama kami sampaikan kepada mereka ini, risalah tauhid ini, an ya'budullah, wahidullah, ila ibadatillah, ila an yashhadu an la ilaha illallah. Begitu. Nah, maka ini pembelajaran bagi kita. Siapapun yang ingin berdakwah kepada Islam ini harus yang pertama prioritasnya tauhid. Jika berdakwah kepada Islam enggak dibangun atas tauhid, dakwah yang tidak berkah. Dakwah yang tidak berkah. Nah, sekarang Islam kita mengajak kepada semua kebaikan Islam ini. Tapi ternyata buat syirik, kebaikan tadi sirna. Bayangkan jika dia berumur dari mulai balik 15 tahun sampai 70 tahun beramal begitu banyak ya. Semua amal dia lakukan, dia haji, dia umrah, dia solat, dia puasa, zakat, semuanya amal, zikir pagi dan petang, berdakwah. Tapi begitu penghujungannya berbuat kesyirikan, wal iyazu billah. Apa manfaat dari amalan tersebut? Sirna, gak ada nilainya. La in asyrakta la yahbatanna amal. Karena kamu tidak lagi melaksanakan tauhid. Itu maksudnya. Karena ketauhidan ya tulus. Kalau kesyirikan ya udah bertentangan dengan tauhid. Para nabi saja yang mereka doa, para dai pada tauhid, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, seandainya terjadi kesyirikan itu, maka akan sirna amalan mereka. Ya. Apalagi kita manusia biasa. Ikhwatul iman, oleh karena itu tauhid masuk surga itu punya satu tauhid. Orang yang tidak bertauhid enggak akan masuk surga. Kalau tauhidnya ternodai, hati-hati. Ternodai ya diazab dulu. Dibersihkan dulu dari dosa-dosa tadi, ya. Ternodai tauhid dengan syirik-syirik kecil, dengan dosa kemaksiatan, dengan bid'ah, itu semua nodai tauhid. Jangan dikira perbuatan bid'ah menodai tauhid. Kalau seandainya tauhidnya tulus, kenapa dibuat bid'ah? Ya. Kenapa? Kalau tauhidnya tulus, kenapa dia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan? Iya. Karena manusia Allah ciptakan dalam kondisi ya memiliki karakter atau memiliki sifat terjatuh ke dalam kejahatan. Tapi Allah menuntut tatkala dia jatuh dalam kejahatan itu kembali bersegera kepada Allah memohon keampunan. Itu ketauhidan dia. Tatkala kita bertobat kepada Allah, memohon keampunan, kita sedang melakukan proses mentauhidkan Allah, menyadari bahwa hanya tempat berlindung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat tauhid, masuk surga. Kalau yang ternodai tauhidnya, maka masih dapat kesempatan masuk surga, tapi setelah proses pensucian dulu, dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan tadi ya, wal iyazubillah, enggak ada tempat menyucikan diri di akhirat kecuali hanya dengan satu sungai. Kata sungainya itu bukan dari air tapi dari api neraka, wal iyazubillah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ketauhidan yang wajib kita pelajari itu ketauhidan meyakini bahwa Allah yang mengatur, menciptakan alam semesta ini, maka kita mohon pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Yang mengatur alam semesta ini hanya kepada Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ketauhidan yang kedua, seluruh ibadah, ketaatan kita, lahir batin, perkataan, perbuatan, itu hanya tulus kepada Allah, ya. Berbicara, menyampaikan kebenaran karena Allah, menasihati saudara karena Allah, memberikan donasi karena Allah, ya,
melakukan berbagai kebaikan, membantu kemanusiaan juga karena Allah. Tapi kalau hanya membantu sedikit kemanusiaan, ya nggak dapat pahalanya. Mungkin dunia dia Allah berikan ya, tapi akhirat nggak akan dia dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan ya perhatian kita pada tauhid, dipelajari lagi, kemudian terus berusaha untuk mengamalkannya, menjadi abdun yang mentauhidkan Allah, merealisasikan makna firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Itu semua adalah perintah agar kita menjadi hamba yang tulus, ikhlas beribadah kepada Allah sebagai usaha kita untuk mengimplementasikan tauhid dalam lini kehidupan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk betul-betul memahami tauhid dan memberikan kekuatan untuk bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang telah diberikan di kajian pagi hari ini. Dan kami informasikan kajian kita kali ini langsung dari Studio Reja Pusat bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Dan untuk berikutnya kami akan undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari yang di Sumatera Selatan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara mendidik diri ini dan anak-anak agar bisa bertauhid Ustaz? Nah. Karena kita belajar seakan hanya sekedar menghafal saja Ustaz. Yeah. Terkadang kita terjatuh dalam kemaksiatan, bahkan kebid'ahan, dan kita merasa biasa-biasa saja. Nah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya, luar biasa. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa ketauhidan itu mencakup dua sisi ya, sisi teori dan juga sisi ya implementasinya. Tujuan kita mempelajari itu wasilah sesungguhnya. Nah, dari satu sisi itu ya, dari satu sisi itu juga merupakan ya tujuan, karena kita harus belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu memang tujuan mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala kita mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan memiliki asma wa sifat ya. Tujuannya apa? Agar kita tunduk kepada Allah, betul menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini sesungguhnya. Oleh karena itu, hal ini harus ya menjadi prioritas kita. Betul. Di antara wasilah dan saran itu kita harus belajar memahami hakikat tauhidnya. Kemudian tidak hanya ya sebatas itu saja. Ada tujuan. Begitu saya mengetahui hakikat tauhid tersebut, bagaimana mengimplementasinya dalam hidup ini. Kepada anak-anak begitu juga ya. Jadi dalam mendidik anak sudah seharusnya seyogyanya menjadi prioritas kita orientasi akhiratnya. Tatkala kita memerintahkan anak untuk melakukan suatu beribadah dalam rangka pendidikan, edukasi dan latihan begitu ya untuk beribadah, jangan hanya orientasi semata-mata ya rewardnya itu hanya urusan dunia. Maka itu secara otomatis tidak langsung ya, atau secara disadari atau tidak, kita telah menanamkan, mendoktrinkan kepada mereka ya kalau berbuat ya harus dapat ya reward di dunia gitu ya. Enggak, tapi betul kita kaitkan bagaimana reward untuk akhiratnya, tentang bagaimana surga, tentang bagaimana ya kecintaan Allah, tentang bagaimana kedudukan dia di sisi Allah dan seterusnya ya. Kalau dia berkata jujur ya, berakhlak mulia, lihat akhlak mulia. Jangan sampai kalau nanti ada tidak bohong, tidak dusta, ya nanti abi umi kasihkan hadiah atau bawa ke sana sini gitu ya, atau mungkin dibelikan sesuatu yang mungkin ya kesenangan atau mainan kesenangan dia. Itu kan sebatas kesenangan dunia. Tapi bagaimana kalau diselipkan sebelum mengatakan hadiah itu, selipkan dalam itu pesan tauhidnya gimana? Jika ada kakak atau abang atau mungkin ya silakan atau sayang, ya, tidak dusta, tapi kata jujur, ya pastilah Allah cinta dan akan masukkan ke dalam surga. Ini orientasinya apa ini? Akhirat, kan begitu ya, orientasinya akhirat. Maka ini, karena Allah perintahkan untuk ya berbicara yang baik, jujur, tidak dusta.
Nah kalau dusta itu kemana tempatnya? Jadi pendusta ya neraka tempatnya. Tapi ada jujur, tempatnya di mana? Surga. Di dalam surga itu nikmatnya luar biasa, nggak bisa dibayangkan, kan begitu. Jadi terus hal yang sebenarnya cukup satu kali itu, terus penekanannya itu atau doktrinnya itu terus berulang-ulang. Ya. Nah, hal-hal seperti itu dalam membantu, begitu juga ya. Menanamkan keikhlasan. Ingat ya, menanamkan keikhlasan. Menghadirkan ya, ingat dimanapun ya adik atau sayang berada ya, ingat Abi nggak bisa memantau ya 24 jam, tapi ingat ya, jangan sama sekali adik berbuat dan berlaku itu hanya semata takut pada Abi dan Umi. Ingat bahwa Allah itu nggak pernah tidur. Benar, lah ya kan begitu. Ini penanaman nilai tauhid uluhi, asma wa sifat ini. Allah nggak pernah tidur. Allah hayyun, maha hidup, la yamut. Iya. Maka ingat, dimanapun dalam kondisi kita tidur, bangun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Mau bersembunyi kemana saja, ingat Allah tahu, dilihat. Berarti menanamkan nilai tauhid tadi pada diri anak. Bila pola pendidikan kita, penggembelengan kita, edukasi kepada anak seperti anak didik kita, baik di anak langsung di rumah atau anak didik kita, insya Allah tumbuh generasi-generasi ya Al-Qur'ani Rabbani yang betul memahami tauhid, bahwa orientasi mereka bukan semata ya reward dunia, tapi akhirat. Nah seperti itu. Nah begitu juga kita sadar ya, di antara hal yang mungkin bisa kita terus tunduk kepada Allah, tidak terjerumus ya terus menerus dalam hal-hal kelalaian dan penyimpangan, apalagi mungkin di hati ada niat-niat yang ria atau ingin pujian, itu kita sadar kembali pada diri kita. Ya Allah, hamba yang lemah ini, hamba yang tidak memiliki apa-apa, fakir ilar. Bisakah manusia menyelamatkan hamba? Bisakah mereka menolong? Bisakah di akhirat nanti yang mereka bisa menyelamatkan? Yang pada hari tersebut semua akan berusaha. La yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli ri'im sya'num mimma yughni, kan begitu. Dia udah masing-masing. Nah, oleh karena itu ya di dunia ini ya Allah, hamba hanya bergantung kepada Engkau ya Allah, memohon perlindungan ya, memohon keselamatan. Gak ada tuh, hanya beribadah, melakukan sesuatu hanya karena Engkau ya Allah. Kendati manusia nggak tahu ya Allah, tapi Engkau telah menyuruh malaikat untuk mencatat hal itu semua ya Allah. Untuk apa? Jadi agar ketauhidan tadi yang beramal itu terus terpatri dalam diri kita. Ingat kebesaran keagungan Allah dan terus memupuk cinta yang tulus kepada Allah, dan hadirkan ya tentang kehidupan akhirat. Begitu juga sebelum akhirat tentu proses kematian tadi. Maka yang hanya bermanfaat di sisi Allah ketulusan hamba tadi. Ketulusan seorang itu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin di antara kiat atau tips ya bagaimana bisa menanamkan hal-hal yang seperti tadi. Terus ingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Sekarang subhanallah, yang seharusnya nikmat itu orang yang cerdas dan waras itu, orang memberikan kebaikan maka dibalas dan kebaikan. Seperti itu. Nah, sekarang lihat, perhatikan, cermati sekujur badan kita, nikmat lahir batin, tempat tinggal, keluarga, anak, ini semua karunia dari siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin famil Allah. Nah, Allah hanya untuk satu. Tidak ingin membalas nikmat tadi. Hanya hambakan diri kalian kepada aku. Itu yang diminta oleh Allah. Dia tidak ingin membalas semua. Enggak mungkin dibalas itu. Enggak mungkin bisa disyukuri semuanya. Ya. Tidak akan mungkin dihitung. Tapi Allah hanya satu. Dimanapun kalian berada, kapanpun, dalam kondisi apapun ya, kalian mendapatkan nikmat karunia dariku. Yang satu, hambakan diri kalian kepada aku, artinya tauhidkan aku. Seperti itu. Nah, ini yang terus nilai hal seperti yang harus ditanamkan dalam diri kita, sehingga kedemi ya Allah, kalau Allah berikan kesempatan, kebaikan, kok masih gunakan maksiat? Ini syukur enggak itu? Tauhidkan Allah enggak? Ya enggak, kufur, nikmat namanya. Nah demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, di antara dari Abah Syakira tentang bagaimana menghindar dari ria dan lain sebagainya Ustaz.
Ini pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa dibahas di kesempatan yang akan datang, Ustaz. Karena Masya Allah waktu kita ini sampai jam 7, Ustaz. Jadi tafadhol, mungkin dari antum ikhtitam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini yang biasanya sampai jam 7 ya 30 ya, tapi karena ada kesempatan atau mungkin ada yang lain, kami harus ya mengakhiri. Tapi insya Allah bukan mengakhiri ya kajian ilmiah kita, ya insya Allah selain kesempatan kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan mencari tema yang mungkin ya, karena pembahasan tentang a'malul qulub ini ringkasannya dari kitab yang kita jadikan sebagai referensi udah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan nanti pekan yang akan datang kita menjadi topik yang baru yang ya baik itu masalah akidah, karena memang konsen dari awal memang bagaimana kita ingin memperkenalkan akidah ya kepada umat ini, tauhidan ini ya, dan kita meyakini pembahasan tauhid tidak akan pernah ya selesai, karena selama hidup kita dari awal sampai akhir kalau tidak dibangun di atas tauhid itu celaka ya, sengsara kita. Jadi orang yang telah belajar membutuhkan tauhid, apalagi yang tidak belajar. Lihat Nabi Ibrahim itu siapa beliau? Ya, Nabi Ibrahim imamul muwahhidin. Ya, kendati demikian beliau sangat takut pada kesyirikan. Ini sebagai bentuk ya kesadaran. Orang-orang yang bertauhid itu selalu harus dalam setiap kondisi dan keadaan, kendati telah sampai pada tingkat tertinggi dalam ya keilmuan, dia selalu takut ya tauhidnya ternodai. Makanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berdoa untuk dirinya dan keluarganya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada ya Allah, jauhkan diriku dan keluargaku, anak-anakku. Ya. Dari apa? Mengibadati patung bara. Itu ya simbol kesyirikan di zamannya. Kaumnya mulai patung. Arti dari kesyirikan, apapun bentuknya, besar dan kecil. Apalagi sekarang syirik kecil yang sangat dikhawatirkan Nabi SAW. Akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu faqala riya. Syirik yang sangat aku ya takuti, yang ya aku khawatirkan menimpa diri kalian wahai umatku, adalah syirik kecil. Kecil dalam artian bukan berarti dia dosa kecil. Tidak, jangan dipahami. Ini satu hal yang menjadi catatan kita. Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil. Syirik kecil itu dibandingkan ada syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak sampai, tapi akan sangat berbahaya, akan menjadi wasilah sampai kepada syirik besar. Tapi hal itu sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar. Ya, maka Rasul sangat ya takut dan sangat khawatir itu akan menimpa umatnya. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Ar-riya. Riya. Itu sebelum ada sarana seperti sekarang ini. Sekarang ini banyak sarana untuk buat riya. Mohon maaf. Mohon maaf. Tatkala kita melaksanakan haji begitu banyak, subhanallah, sebagiannya itu saya mendapatkan orang yang dia nggak berdoa, tapi dia ingin memperlihatkan berdoa depan kamera saja. Sehingga seketika itu masuk di statusnya. Ya Allah. Dia bukan berdoa untuk Allah, tapi untuk mendapatkan momen seperti itu. Ya, silakan dinilai itu. Dengan cara seperti itu. Ini banyak. Terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari terus tingkatkan kewaspadaan kita dan semangat untuk belajar tauhid, belajar akidah. Jangan pernah bosan. Ya. Jangan pernah kita bosan atau meremehkan pembahasan masalah tauhid dan akidah. Kita butuh keikhlasan. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita semua, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tauhid, ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam ibadahnya, dalam segala lini kehidupannya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semua sampai nantinya ya kita mengakhiri hidup ini dengan kalimatut tauhid, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhil jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia ya tatkala berpisah dengan dunia ini adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma amin. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari studio pusat. Dan insya Allah Anda dapat menyimak kembali kajian bersama beliau di setiap Jumat pagi pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat dari studio pusat ataupun langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekaligus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8